Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, akan dipimpin oleh Pendeta Rosalina AM Sunbanu Nenobais STH, menggunakan tata ibadah Bulan Budaya dan Bahasa Etnis Alor. Dalam merayakan Bulan Budaya dan Bahasa, dan memaknai penantian akan masa raya pencurahan Roh Kudus, maka sejenak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih-Nya bahwa dalam kondisi yang mencekam karena COVID-19, kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Marilah kita memulai kebaktian saat ini dengan hening sejenak dan menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau dan merindukan Engkau. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikan teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan berdiri, duduk kembali. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah nats yang memimpin kita dalam kebaktian pagi ini. Terambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Menerangi hati
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara sakit dan har, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa kurang. Yesus, ku datanglah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk kita masuk dalam puji-pujian. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit ke tempat matahari terbenam. Nama Tuhan terpujilah, kami puji Dikau, Tuhan yang mempunyai kuasa. Dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, pengasihanmu bakal. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Syukur dan doa.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bapak Mama semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih banyak kepadamu, karena berkat kasih kesetiamu masih menyertai kami hingga dengan saat ini. Bapa, kini tiba saatnya kami, anak-anakmu untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami sehingga apa yang kami baca tadi boleh kami dapat lakukan dalam perbuatan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan bulan budaya dan bahasa, jemaat Sesawi Epura Rayon 1 hingga Rayon 12 yang pagi ini beribadah dari rumah tangga masing-masing. Dan juga kepada Majelis Jemaat Rayon 2 bersama dengan organis pemandu lagu dan juga saudara-saudara pemuda yang hari ini boleh berkenan untuk ada dan bersama-sama mengatur kelancaran pelayanan di minggu pagi ini. Kita ada dalam minggu penantian di hari yang keempat. Dan tentu jemaat Tuhan dalam masa penantian 10 hari ini sesuai dengan liturgi Gemit berdoa, tentu respon serius dari kita semua untuk bagaimana bisa menghadapi pandemi COVID-19 dalam waktu beberapa bulan yang sudah kita jalani, dan juga ada begitu banyak saudara-saudara kita yang harus terpapar karena virus corona ini, dan ratusan ribu nyawa yang harus meninggal. Jeritan tangis kehilangan orang-orang yang dikasihi terdengar di mana-mana. Kekhawatiran, ketakutan melanda dunia tanpa pandang bulu. Kaya, miskin, kecil, besar, tua, muda. Negara kaya, negara yang miskin. Semua sama-sama menghadapi pandemi ini. Sebagai umat Tuhan yang diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan ini, marilah jangan kita sia-siakan waktu anugerah Tuhan ini untuk kita saling mendoakan. Kita beribadah dari rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan yang kita renungkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan nats yang membimbing kita dalam kebaktian pagi ini, Roma pasal 12 ayat 12. Di bawah tema bertekun dalam doa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam surat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose. Dan juga kepada jemaat Tuhan dan saya, kita sekalian. Supaya kita bertekun dalam doa. Berjaga-jaga, mengucap syukur kepada Allah. Dengan ketulusan hati dan segenap jiwa kita. Rasul Paulus juga minta kepada jemaat untuk mereka mendoakan Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan supaya banyak hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan yang diberitakan dari waktu ke waktu. Rasul Paulus tidak meminta harta kekayaan, tetapi yang ia minta adalah doakanlah saya, doakanlah kami, sebagaimana dalam bacaan kita pada ayatnya yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara dengan rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara fisik memang Rasul Paulus dia terpenjara, tetapi imannya tidak terpenjara.
Justru ketika dia terpenjara secara fisik, dia punya semangat untuk melayani yang luar biasa. Dan karena itu, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 12, dikatakan di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bahkan dalam ayat 11 dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan kita pagi ini, kita diingatkan untuk terus bertekun dalam doa. Bukan hanya pada saat-saat kita ada dalam masalah. Memang kita menyadari bahwa masalah hidup ini sungguh sangat berat. Siapapun kita pasti tidak luput dari yang namanya masalah. Kita pasti mengalami berbagai macam kesulitan. Kita mengalami begitu banyak tekanan. Bahkan kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mengalami kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita juga mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi dalam setiap waktu, entah baik atau tidak, kita diminta untuk terus berjaga-jaga. Dan mengucap syukur, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kita jalani dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa sehingga kita memiliki iman dan pengharapan kepada kasih Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Bertekun dalam doa itu penting, karena doa adalah persekutuan jiwa kita dengan Allah. Semakin banyak kita berdoa, kita akan semakin memiliki hubungan erat dengan Allah dan akan mengetahui kehendaknya dalam hidup kita. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hubungan timbal balik. Artinya saat kita datang kepadanya, dia akan merespon, dia akan memberikan jawaban kepada kita. Tetapi jawaban Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah yang kita sembah dalam Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa untuk menjawab setiap pergumulan hidup saudara dan saya. Dan itu dia jawab sesuai dengan kehendaknya. Karena itu apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan ini. Dalam ayatnya yang pertama, yang kedua. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentu pergumulan kehidupan kita. Begitu banyak hal yang kita rasakan dan kita alami. Karena itu saling mendoakan itu sangat penting. Sebagaimana permintaan Rasul Paulus dalam ayatnya yang ketiga. Mendoakan dan didoakan itu sangat penting. Kita juga belajar dari apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika Yesus menjalankan misinya, ketika Allah Bapa mengutus dia untuk ada di dunia ini. Sebelum ia mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, dia selalu menyingkir untuk berdoa. Dia meminta hikmat Tuhan. Dia meminta Allah Bapa untuk bisa dapat memberikan penguatan bagi dia. Untuk bisa dapat memberkati dia. Untuk terus ia menyaksikan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Karena itu murid-murid diperintahkannya. Dan pada saat ia bergumul di Taman Getsemani. Di sana ketika ia ada untuk membawa akan beban penderitaan. Cawan penderitaan. Cawan kepahitan. Ia bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan saat ia kembali, justru ia menjumpai murid-murid itu. Mereka ada dalam keadaan tidur. Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa yang terjadi ketika mereka abaikan perintah Tuhan? Mereka jatuh dan saat Yesus harus taat pada kehendak Bapa. Karena itu dalam doa secara pribadi, doa bersama dengan murid-murid, doa bersama dengan orang banyak, ini dilakukan oleh Yesus. Bahkan sampai dia ada di atas salib. Dia tersalib, dia masih berdoa. Yesus masih berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu yang tentu pada akhirnya membawa murid-murid Tuhan Yesus
pada akhirnya mereka kembali bertekun dalam doa ketika Yesus terangkat ke sorga. Mereka menanti pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Mereka menanti secara aktif dan membuka hati di antara mereka satu dengan yang lain. Artinya, mereka saling menyadari siapa diri mereka masing-masing. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-14. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak layak duduk berdoa bersama. Mereka yang tadinya hilang harapan setelah Yesus terangkat ke sorga dan janjinya yang ia tinggalkan, membuat murid-murid pulih kembali, yaitu mereka menanti kedatangan Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua sementara dan sedang menanti kedatangan Tuhan. Marilah kita berlaku adil dan jujur sebagaimana dalam bacaan kita. Terhadap satu dengan yang lain, dengan tanpa membeda-bedakan, karena kita mempunyai Tuhan di sorga. Tuhan yang tentu akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu apapun masalah yang mencekam kehidupan kita, baik secara pribadi, masalah dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, masalah dalam hubungan dengan usaha, pekerjaan dan pelayanan kita, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Karena pandemi yang tentu kita alami saat ini, kita lemah, kita kecewa, kita putus asa, kita dituntut untuk bertekun dalam doa dan saling mendoakan. Karena hanya melalui doa membuat kita dekat kepada Tuhan. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa, orang Kristen yang tidak berkomunikasi dengan Tuhan, sesungguhnya ia telah mati. Mati secara rohani. Dengan doa kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Sekali lagi, ditegaskan kepada kita bahwa kalau kita tidak berdoa, maka iman percaya kita kepada Kristus Yesus akan lemah dan mati. Rasul Paulus juga mau mengingatkan kita yang beribadah pada pagi hari ini, bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus sebagai pengikut Kristus harus memperoleh hikmat. Kita sadar bahwa kita hidup di zaman yang sangat menantang, zaman yang jahat. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sadar bahwa banyak tantangan, cobaan, godaan di luar sana yang selalu mempengaruhi iman kita. Baik kita sebagai anak-anak, sebagai orang muda, sebagai orang tua, sebagai suami istri. Karena itu kita perlu untuk memperoleh hikmat dari Tuhan. Kita juga diminta untuk supaya memiliki kasih dalam setiap ucapan kita. Artinya, apa yang kita ucapkan membawa kesejukan. Apa yang kita ucapkan membawa sukacita, damai sejahtera, menyenangkan. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemahaman, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita juga diajak untuk marilah kita gunakan waktu anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Waktu akan berjalan terus tanpa berkompromi dengan semua situasi, baik yang menyenangkan maupun yang sangat mencekam. Hiduplah dengan penuh hikmat dan berbicaralah dengan belas kasihan, dan sampaikanlah sukacita damai sejahtera Kristus dengan semangat kepada setiap orang yang kita jumpai di mana dan kapan saja, dalam situasi seperti apapun. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah dan bersyukurlah. Marilah kita bertekun dan saling mendoakan agar kita dijauhkan dari kepahitan
Kita dijauhkan dari kekecewaan, ketakutan, dendam, iri hati, egois, tinggi hati dan kesombongan. Kita saling mendoakan agar kita dapat menahan dan mengendalikan diri kita untuk tidak hidup dalam perbantahan, tidak hidup dalam perdebatan, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan. Karena yang pasti kehidupan seperti ini akan menjerat kita ke dalam dosa. Dan dosa akan membuat hidup kita tidak tenang. Kita akan hidup dalam tekanan. Kalaupun kita katakan bahwa beta aman-aman, beta senang. Tetapi kesenangan itu adalah kesenangan yang semu. Namun dalam situasi dan keadaan seperti itu, kita akan dikuatkan kalau kita hidup dalam kasih. Yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami umat-Mu membawa syukur kami kepadamu atas semua yang telah kami terima dan kami nikmati daripada-Mu. Karena itu sebagian dari berkat-Mu kini kami persembahkan di hadirat-Mu. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda syukur karena iman kami kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, korban yang hidup. Amin.
Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam minggu penantian ini, Tuhan perkenankan kami sebagai umat-Mu di jemaat Sesawi Epura ini Tuhan, rayon 1 hingga rayon 12. Kami boleh beribadah dari rumah tangga kami masing-masing. Dan kami juga boleh bersama-sama dengan majelis jemaat rayon 2 dalam siaran online. Dan juga Tuhan berkati akan organis pemandu lagu dan juga pemuda-pemudi Tuhan yang Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan talenta yang Tuhan taruh dalam diri mereka untuk melayani. Tentu dalam kesempatan ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Tuhan selalu menolong kami, menguatkan kami dan menuntun langkah kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa hari-hari yang kami jalani ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada begitu banyak tantangan, cobaan, ujian, penderitaan, sakit, penyakit yang mewarnai kehidupan kami. Tetapi kami juga boleh bersyukur bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Lewat usaha pekerjaan kami, lewat usia yang Tuhan tambahkan bagi kami, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Ya Tuhan, melalui kesempatan ini Tuhan Yesus kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang mengalami sukacita dengan usia bertambah setahun. Secara khusus Tuhan kami bersyukur bersama dengan Bapak Feki Banpatin yang Tuhan boleh anugerahkan usia bertambah 55 tahun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk usia yang Tuhan anugerahkan bagi hamba. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dan Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang tidak kami sebut nama mereka satu persatu. Tapi hari ini Tuhan mereka mengalami sukacita karena usia yang Tuhan tambahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa bersama dengan jemaat Tuhan. Yang saat ini Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mereka rasakan dan kami rasakan bersama. Tuhan tolonglah kami dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kami, keraguan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan menguatkan kami, mengarahkan kami untuk kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu bertekun dalam doa dan pengharapan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap bertekun kepadamu ya Tuhan, dalam doa dan pergumulan kami. Ya Tuhan berkati rumah tangga keluarga kami masing-masing. Sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, bahkan orang tua tunggal yang bergumul dalam kehidupan sebuah keluarga. Sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai orang-orang muda Tuhan, yang bergumul dengan masa muda dan masa depan. Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, bagi mereka yang saat ini Tuhan, bergumul dengan rumah tangga mereka, yang penuh dengan berbagai macam tantangan, cobaan, ujian Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan supaya mereka tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk bergumul sendiri. Tuhan selalu mempedulikan kami. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pergumulan pelayanan-Mu, baik dari majelis sinode sampai pada klasis dan jemaat Sesawi Epura ini Tuhan. Memberkati kami sebagai majelis jemaat harian, sebagai pendeta, penatua, diaken dan pengajar, sebagai BPP, UPP, pengurus kategorial fungsional. Tuhan Engkau tolong kami. Tuhan berkati kami dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tentu kami boleh ada dan menggumuli kehidupan kami dan rumah tangga kami masing-masing. Dan kami juga terus berdoa bagi Koster, Safik, TU Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab. Dan berkati kami Tuhan sebagai hamba-Mu yang Tuhan utus
hamba-Mu Pendeta Norsi dan hamba Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawab untuk bergandengan tangan, menata pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Jemaat Sesawi Epura ini Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami terus bersama-sama untuk bergandengan tangan bersama presbiter yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Kami terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Para janda, duda, yatim piatu, para lansia Tuhan, kami taruh mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga terus mohon Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah tangga masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir bersama dengan mereka. Berkatilah keluarga yang selalu memberi perhatian dan pelayanan dalam cinta dan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, tentu saat ini juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai pada RT RW Tuhan. Engkau berkati, beri hikmat bagi mereka supaya mereka memimpin dalam rasa takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, tentu kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk para medis Tuhan sebagai garda depan, yang tentu dalam pergumulan dan perjuangan mereka, nyawa menjadi taruhan Tuhan, untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan hikmat-Mu. Tuhan lindungi mereka, mereka yang menjadi korban karena pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan beri penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan Tuhan juga menolong akan semua orang yang saat ini Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Supaya mereka terus menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan yang ada. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang bergumul di bangku pendidikan Tuhan. Tentu saat ini juga Tuhan mereka ada dalam pergumulan mereka, di mana Tuhan tahu sungguh apa yang mereka rasakan, dan Tuhan beri hikmat, ketekunan, kesetiaan. Walaupun mereka belajar dari rumah Tuhan, mereka kuliah secara online Tuhan, Tuhan tolonglah mereka, berikanlah kepada mereka hikmat-Mu, supaya mereka tetap bertekun, walaupun mereka ada dalam berbagai macam kesulitan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tentu inilah kami dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan setiap seru doa yang kami naikkan kepadamu dalam kesempatan ini. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa serta mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat silakan berdiri. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Tuhan.